Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami, untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita akan menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan izinkan kami berjumpa kembali dan kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu, menemukan kehendak-Mu dan mengakarkan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu akan menjadi suluh di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan perenungan kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent keempat, dan di minggu Advent keempat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dan nanti disambung ayat yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11 dan ayatnya yang ke-16, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu.
Ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita 2 Samuel pasal 7 ayat 1-11 disambung ayatnya yang ke-16. Firman ini berisi tentang janji mengenai keluarga dan kerajaan Daud, di mana Tuhan akan melestarikan kerajaan Daud, akan melestarikan keluarga Daud melalui berkat-berkatnya. Janji ini dinyatakan oleh Tuhan pada saat atau pada posisi Daud sedang ada pada grade tertingginya, ketika semua perjuangan, semua perjalanan, semua hal yang dilakukan di tengah kepemimpinannya itu ada pada puncak-puncaknya. Nah, dari bacaan ini kita akan kemudian merenungkannya dengan bingkai tema menanti dalam ketaatan, dikaitkan dengan Minggu Advent keempat. Ketika kita mendengar kata menanti, ada korelasi kata yang selalu lekat dengan kata menanti itu, yakni kesabaran. Nah, terkait dengan kesabaran ini, seorang Joyce Meyer pernah mengatakan begini, kesabaran itu bukanlah kemampuan seseorang untuk menanti. Jadi sekali lagi, Joyce Meyer mengungkapkan kesabaran itu bukanlah soal kemampuan seseorang untuk menanti. Kesabaran itu merupakan kemampuan seseorang mempertahankan sikap yang benar sembari menanti. Jadi fokusnya bukan karena kemampuan seseorang menanti, tetapi kemampuan pada seseorang mempertahankan sikapnya di tengah menanti itu. Ini kata Joyce Meyer, dan ini yang akan kita temukan dalam sikap-sikap, baik sikap Daud sampai kepada penyataan janji Tuhan atas keluarga dan atas kerajaan Daud ini. Kenapa bacaan kita diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1-11 dan ayat 16 ini? Karena di situ cerita tentang raja-raja Israel dinarasikan dengan jelas, dan korelasinya adalah bagaimana kemudian janji Tuhan ini dinantikan sampai kepada pernyataan janji dalam diri Yesus Kristus. Maka janji ini akan kita kaitkan tentu dengan Natal Yesus Kristus yang disaksikan dalam Injil Lukas 1 atau bagian-bagian atau bacaan Injil yang lain. Nah, ketika janji ini dinyatakan sampai kepada kelahiran Yesus Kristus, Natal Yesus Kristus, itu rentang waktunya butuh waktu yang sangat panjang, kurang lebih 700 tahun. Dan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan di YouTube ini pula bahwa antara janji dan pernyataan janji Tuhan itu rentang waktunya 700 tahun. 700 tahun waktu yang panjang sekali, berabad-abad pernyataan janji Allah itu. Dan di tengah menanti janji itu butuh kesabaran yang menghantar kepada ketaatan. Dan karenanya ini korelasi dari tema dan bacaan kita saat ini. Menanti dalam ketaatan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita belajar dari Daud sampai kepada belajar dari Maria, dari apa yang kemudian dinyatakan oleh Allah untuk kemudian dari janjinya ini di ayat yang ketiga bagian akhir, melalui Nabi Nathan Tuhan menyatakan janjinya kepada Daud bahwa lakukan apa yang menjadi kandungan, apa yang dikandung di hatimu. Tuhan berjanji, sebab Tuhan menyertai engkau, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan selama rentang waktu 700 tahun itu benar-benar sesuatu yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan sikap yang benar di dalam rangka menanti. Karena apa? Karena banyak orang di dunia ini dalam rangka menanti nggak sabar, dan karenanya kemudian melakukan segala sesuatu yang jauh dari kata sikap benar, sampai akhirnya
Penantian pun itu kalau bahasa kita keseharian akhirnya zonk. Kenapa? Karena memang kita nggak sabar, kita nggak ada pada posisi sikap yang benar di dalam rangka menanti itu. Dan penantian Daud dalam kesabarannya, ketaatan Daud dalam sikap imannya menghantar sampai kepada kelahiran Yesus Kristus, yang dalam narasi kelahiran Yesus Kristus itu diungkapkan tentang alur dari Raja Daud sampai kepada Yesus Kristus. Bahkan ditarik mundur dari Bapak Abraham sampai kepada Yesus Kristus yang oleh penginjil Matius diungkapkan dalam 42 keturunan atau 42 generasi. Ini sesuatu banget, 700 tahun waktunya, 42 generasi dari Daud sampai Maria, bahkan ditarik mundur dari Abraham sampai Maria. Dan kata kunci yang membuat sikap benar Daud sampai kepada sikap Maria Daud, sikap benar Maria adalah percaya bahwa Tuhan menyertai. Ini kata kunci di dalam menyatakan kesabaran, bersikap benar dengan sabar dan taat. Ini yang dipegang adalah Tuhan menyertai. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa saya sering menggunakan istilah Gusti berkahi, Gusti ganti. Ini bahasa-bahasa yang mau menyatakan iman kita bahwa kita akan mempertahankan sikap benar sembari menanti janji-janji Tuhan. Nah, implikasi dari firman ini di dalam kehidupan kita, berapa banyak permohonan, berapa banyak doa-doa kita di hadapan Tuhan yang kita nyatakan. Di tengah problem kehidupan, di tengah tantangan kehidupan, di tengah dinamika kehidupan yang kita hadapi. Saya banyak belajar dari seorang dokter filsafat, Fahruddin Faiz, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam filsafat agamanya, beliau selalu menyatakan bahwa hidup ini mesti kita buat simple, dan kalau hidup ini kita buat simple, maka ada langkah-langkah simple yang mesti kita lakukan, termasuk di dalam rangka menanti. Dan salah satu hal yang simple yang mesti dilakukan di dalam rangka menanti itu adalah kesabaran yang menghantar kita kepada ketaatan. Definisi kesabaran tadi kita sudah belajar dari Joyce Meyer, bahwa kesabaran itu bukanlah soal kemampuan seseorang untuk menantinya, tetapi kemampuan seseorang dalam mempertahankan sikap benarnya sembari menanti. Jadi di tengah menanti, bagaimana seseorang tetap bertahan pada sikap benarnya. Dan ini yang mau kita pelajari dari Daud sampai kepada proses kelahiran Maria. Dan kalau lebih dalam lagi, dalam narasi kelahiran Yesus Kristus yang dinarasikan dalam Injil Lukas 1 misalnya, kita belajar bersama bagaimana seorang Maria ketika ditunjuk, dipakai oleh Tuhan itu, ada harga yang harus dibayar dalam diri Maria, karena posisi Maria baru bertunangan dengan Yusuf. Sekalipun bertunangan di dalam konteks Timur Tengah itu sudah hampir sama dengan pernikahan, karena ada kata-kata yang keluar di tengah pertunangan itu. Yusuf sampai akhirnya berniat untuk menceraikan istrinya, tunangannya, Maria. Jadi agak berbeda memang dengan proses pertunangan di Indonesia atau di beberapa negara lain. Jadi tapi niatan itu kemudian Tuhan mengingatkan, yang pertama pegangan kita tadi adalah di dalam rangka menanti dengan taat apa yang mesti dilakukan. Ingat bahwa Tuhan menyertai. Lalu ketika belajar dari apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada Maria di dalam Lukas 1, kalau kita membaca secara lengkap soal kelahiran Yesus, tentang kelahiran Yesus, ada kata berikutnya yang kemudian meneguhkan penantian dalam ketaatan dan kesabaran kita, dalam kesabaran dan ketaatan kita. Yang kedua adalah jangan takut dan
Yang ketiga adalah bagaimana kemudian Tuhan akan menyertai senantiasa kehidupan kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Itu sesuatu banget. Tuhan menyertai, jangan takut. Kemudian Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan akan senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Itu yang kemudian akan menghantar kita untuk dimampukan bertahan dalam sikap yang benar di tengah penantian kita. Kesabaran dan ketaatan akan terbentuk dan mewujud di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara, kita akan ambil salah satu dinamika kehidupan saja. Bagaimana ketika kita menghadapi sakit penyakit? Ketika kita sudah memohon kepada Tuhan, ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon kesembuhan, dan berapa waktu yang kita butuhkan untuk menanti penyataan janji Tuhan atas kita, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan atas kita. Hari ini kita merefleksikan diri kita bahwa butuh waktu panjang di dalam rangka penantian. Dan itu yang kita pelajari dari bacaan kita. Demikian juga dengan bagaimana kemudian di tengah penantian itu dibutuhkan kesabaran dan ketaatan dengan satu kata kunci, Tuhan menyertai, jangan takut. Dan yakin betul bahwa Tuhan menyatakan, pasti akan menyatakan janjinya itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan tidak akan pernah melinjani janji dalam bahasa Jawa. Tuhan tidak akan pernah cidra di dalam menyatakan janjinya buat kita. Ini yang kemudian mendorong setiap kita untuk tetap mempertahankan sikap benar kita di tengah penantian kita. Pertanyaan berikut adalah, penantian kita saat ini, advent kita saat ini itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kesempurnaan keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Tuhan janjikan dinyatakan buat setiap orang percaya. Hari ini kita masih terus menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan penantian itu butuh kesabaran, penantian itu butuh ketaatan sehingga kita sampai ke finishnya. Yuk, di dalam rangka kita menanti permohonan kita, di dalam rangka kita menanti kesembuhan penyakit kita, di dalam rangka kita menanti kemerdekaan terhadap problem kehidupan kita, di dalam rangka kita menanti keluar dari perkara-perkara kehidupan ini, tetaplah bersikap benar. Tetaplah bertahan dalam sikap yang benar. Apa itu? Sabar dan terus taati janji-janjinya. Kita akan diberkati oleh Tuhan untuk menyaksikan bagaimana Ia menyatakan kedaulatannya atas setiap kita. Selamat menghayati Advent di minggu keempat ini untuk memasuki masa Natal 2023. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan nyatakan firman dan kehendak-Mu atas kami. Engkau mengajar kami bagaimana kami bertahan dalam sikap benar kami di tengah penantian kami. Dan di minggu Advent yang keempat ini Tuhan tandaskan kepada kami bagaimana kesabaran dan yang mengantar kepada ketaatan mesti kami mesti nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memohon, ketika kami bergumul dan terus berharap akan pertolongan, akan pernyataan kedaulatan dan kuasa-Mu atas kami untuk menolong, mengentaskan, menyembuhkan dan membebaskan kami, memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Butuh waktu panjang di dalam rangka penantian dan butuh kami bertahan dalam sikap yang benar di tengah penantian kami. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui ketika Tuhan berjanji kepada keluarga dan kerajaan Daud. Butuh waktu panjang bagi Daud, butuh kesabaran dan ketaatan Daud untuk terus memegang janji Tuhan itu sampai kepada penyataannya. Dan itu pula yang kami pelajari dari firman-Mu, bagaimana itu mengakar di dalam kehidupan kami dan menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan di dalam dan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di minggu Advent keempat ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami menanti dalam ketaatan dengan kesabaran kami. Kami percaya dan kami yakin tak pernah Tuhan melenjani janji, tak pernah Tuhan mengingkari janji-Mu atas kami. Dan itu yang kami pegang, dan karenanya
kami mau menanti dalam ketaatan kami untuk menantikan pernyataan janji-janji-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan telah berfirman kepada kami, izinkan kami mengakarkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami dan menggunakannya sebagai dasar di dalam kami menjalani kehidupan di dalam dan bersama-Mu sampai kepada Maranatha-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, kami di tengah menghayatkan kami di minggu Advent keempat ini, menyerahkan doa syafaat kami kepada-Mu, berdoa untuk bagi setiap kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati kami secara khusus. Kami menyerahkan pemulihan kesehatan bagi Bapak Yohanes Sukamti, bagi hamba-Mu juga jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, di dalam penyertaan dan berkat-Mu, Tuhan memulihkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami dalam nama Yesus. Dan dengan kesabaran ketaatan, Tuhan mampukan kami terus menanti janji-janji Tuhan untuk setiap kesembuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dan dinamika kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dengan sabar dan taat izinkan kami menjalani proses kehidupan, dinamika kehidupan, problem dan dinamika juga pergumulan kehidupan itu dengan keyakinan penuh Tuhan menolong memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, terima kasih Tuhan izinkan anak-anak kami menyelesaikan studinya di semester ini dan memasuki masa liburan untuk kemudian melanjutkan memasuki semester berikutnya. Kami mempercayakan anak-anak kami dalam studinya di dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan mampukan anak-anak kami untuk dengan sabar, setia dan taat menjalani proses-proses pengajaran dalam kehidupannya untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersembahkan kehidupan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam berkat khusus Tuhan. Kami percayakan keluarga-keluarga jemaat-Mu ini, kami percaya Tuhan ada berada senantiasa dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu, dan keberadaan-Mu tentu akan menghantar kami kepada dan meneguhkan kami kepada keyakinan bahwa setiap langkah kami ada di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Kami menyerahkan juga perjalanan gereja, bangsa dan negara juga dunia ini dalam kedaulatan kuasa-Mu. Mari Tuhan menyatakan penyertaan berkat-berkat-Mu dan rencana indah-Mu atas keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami juga dunia ini. Ke dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami berserah dan meyakini akan janji-janji Tuhan yang telah, sedang dan terus akan Kau nyatakan. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap perkara yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan doa, syukur, dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.